Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, di tangan saya saat ini ada pusaka yang baru saja tak dapatkan. Kalau Anda melihat seperti ini kesannya adalah kotor, kucel, dan juga kesannya kayak mistis karena dia terbalut kain putih seperti ini Sobat. Nah ini kayak gini. Nanti tak tunjukkan kepada Anda. Yang pasti pusaka ini insya Allah adalah pusaka bagus. Bisa dikatakan ini keris tapi berkelas pusaka. Kalau kita melihat meskipun dia dekil dan juga kotor Sobat, dari sandangannya, nah dari sandangannya seperti ini kayaknya adalah kayunya kayu bagus. Saya sangat yakin sekali nanti sewaktu sehabis diservis oleh tukang saya, ini saya yakin sekali ini adalah waraka yang bagus. Nah kalau untuk di pendoknya ini sudah pasti nanti akan saya ganti Sobat. Jadi kalau kita lihat untuk di pendoknya seperti ini nggak tahu ini kira-kira bahannya apa karena sudah tertutup dari patinasi alami. Saya kayak merinding di sini tadi. Nah, kayak tertutup dari patinasi alami. Kalau Anda melihat seperti ini sudah sangat tebal banget. Ini nanti pasti akan saya ganti untuk di pendoknya Sobat. Nanti mungkin seperti biasanya akan saya ganti dengan pendok Selorok Kerawangan Kemaru Merah, karena saya pun juga ingin menghargai sebuah sebuah karya seni. Saya ingin menghargai pusakanya, bahwasanya pusaka ini adalah pusaka bagus, tetapi mungkin karena umurnya, karena dari usianya, dan juga karena perawatannya, karena untuk di pusakanya sendiri nih Sobat, ini terbalut dari minyak, kalau nggak salah loh ya, seperti kayak minyak misi hitam. Jadi warnanya itu dia agak-agak kecoklat-coklatan. Nanti tak tunjukkan kepada Anda, dan juga sekaligus nanti saya ingin menunjukkan kepada Anda untuk di pusaka koleksi saya ini pun juga untuk di pamornya Sobat. Ini sama. Nah, pamornya sama. Dan kemungkinan juga satu era mungkin seperti itu. Nah, tapi sebelum itu Sobat, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusaka terbaru. Nah, pusaka yang baru saja tak dapatkan. Ini seperti biasanya saya akan menjawab dari pertanyaan salah satu penonton yang berkomentar di kolom komentar ini dari @randy5794. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mas, apakah keris Kamardikan garap pakem ada tuahnya atau yoninya? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau untuk pendapat pribadi saya Sobat, dalam pandangan sudut pandang pribadi saya, untuk pusaka-pusaka Kamardikan yang saat ini kalau dibuat oleh para empu yang dia dalam membuatnya itu juga melakukan ritual-ritual tertentu, doa-doa tertentu, tirakat-tirakat tertentu, insya Allah juga ada yoni dan juga tuahnya Sobat. Ini pun juga saya pernah bertukar pendapat dengan salah seorang senior Tosan Aji juga di Mojokerto. Jadi beliau itu memesan kepada sang empunya, katanya gini, karena di situ kan dia ditanya tentang kayak wetonnya dan juga yang lainnya gitu. Jadi pusaka ini Mas Tony itu kayak disinkronkan dengan saya gitu loh. Jadi pusaka ini memang betul-betul disinkronkan dengan saya dan juga sinkron kepada anak keturunan, mungkin seperti itu. Nah, dari situ beliau juga bilang bahwa sang empu tersebut Mas Tony kayak bisa membaca dari masa lalu saya. Katanya pas di sini gitu dulu pernah seperti ini. Katanya kayak gitu Sobat. Nah, kalau untuk di sudut pandang pribadi saya, biar tidak melebar jawabannya. Kalau untuk sependapat pribadi saya, keris Kamardikan yang dibuat oleh empu dengan garap pakem itu insya Allah juga ada tuah dan yoninya Sobat. Nah itu seperti itu. Lalu juga ada pertanyaan ini dari @galeri kreasi 8115. Ini seperti bukan pertanyaan ini ya. Ini seperti kayak sebuah atensi. Setiap jawaban diiringi sebelumnya dengan kalimat dalam tanda kutip sepengetahuan saya. Artinya mungkin bisa jadi jawaban lain yang berarti jawaban tidak mutlak. Kemungkinan ada pendapat lain. Menandakan kerendahan hati, tidak meninggi, padahal jawaban yang diberikan cukup akurat terkait pertanyaan yang diajukan. Mantap Om. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari mungkin apresiasi dari salah satu penonton saya. Jadi memang gini Sobat, saya itu memang dalam memberikan sebuah jawaban tidak asal-asalan. Jadi dan juga gini, yang saya jawab gitu memang sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Kalau memang saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Kalau memang saya tahu dalam sudut pandang pribadi saya, maka akan saya jawab karena dari sudut pandang pribadi seseorang terkadang itu di dalam menafsirkan satu bilah pusaka itu terkadang berbeda Sobat.
berbeda-beda antara orang satu dan juga orang lainnya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa sepengetahuan saya atau dalam pendapat pribadi saya itu seperti itu. Dan juga apa yang biasanya saya omongkan, apa yang saya lakukan, itu saya sangat yakin sekali bahwasanya akan ada pertanggungjawabannya. Itulah kenapa saya tidak berani kalau bicara itu yang seolah-olah itu kayak pendapat saya paling benar. Itu seperti itu. Saya tidak berani kayak gitu, sobat. Jadi di sini sekali lagi saya bukanlah seorang pakar, saya bukan seorang senior, saya bukan seorang edukator. Saya di sini menempatkan diri saya sama dengan Anda. Kita sama-sama belajar. Itu seperti itu. Oke, sobat, kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Yang mana pusaka ini kayak kesannya itu kayak wingit ya. Kalau dibalut seperti ini, dibalut seperti kayak kain putih kayak gini. Kita akan melihat bersama-sama. Baik sobat PMC, kita langsung saja akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat bilahnya seperti apa, saya ajak Anda untuk melihat dari warangkanya. Nah, ini seperti ini. Warangkanya ini saya sangat yakin sekali ini adalah kayunya kayu bagus ya. Jadi untuk di pemilihan dari warangka, ini kayunya adalah kayaknya kayu pilihan, ini kayu bagus ini sobat. Dan saya sangat yakin sekali ini nanti setelah diservis ini akan nampak manggelingi sobat. Kalau kayak gini, karena ini saya juga punya pengalaman beberapa waktu yang lalu. Saya itu mempunyai warangka yang dekil kayak gini. Nah, setelah diservis oleh tukang saya, karena ada salah satu dari pembeli saya itu, "Mas, untuk di warangkanya boleh nggak saya minta ganti ya warangka itu waktu itu berangga gitu, berangga Jogja gitu." Ya nggak apa-apa. Akhirnya terus karena saya ada stoknya gitu, warangka bekas, akhirnya terus tak setelkan di pusaka yang di mahari tersebut. Nah, setelah diservis sobat, saya itu pangling karena bagus banget gitu. Kalau nggak salah itu kayunya waktu itu adalah kayu Trembalu Aceh, jadi ngindennya keren. Kalau untuk yang ini nggak tahu ini kira-kira kayu apa, nanti biar tak tanyakan ke tukang saya. Yang pasti untuk di pusakanya, untuk di warangkanya ini adalah saya sangat yakin sekali ini kayunya kayu bagus sobat. Nah, untuk di pendoknya ini nanti insya Allah akan saya ganti. Ini nggak tahu ini kira-kira pendoknya ini bahannya apa ini, entah perak atau apa ini kira-kira ya. Dan dia dibalut dengan kain putih seperti ini. Nah, ini ada bercak seperti ini sobat. Ini adalah minyak ini. Nah, ini minyak ini. Karena minyaknya ini sangat tebal banget. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini sobat. Jadi ini kayak habis diminyaki. Nah, ini saya mahari dari salah seorang rekan tosan Aji saya dari Subang. Nah, ini dari Subang. Dan waktu itu ini adalah menurut dari keterangan beliau, ini kerisnya Habibnya gitu. Waktu ditawarkan gitu, waktu saya mahari, posisinya pusaka ini masih dipegang oleh Habib tersebut gitu loh. Nah, Habibnya masih belum pulang, Mas. Pulangnya itu karena ini ada acara pengajian kayak pengajian rutin seperti itu loh, sobat, di daerah A, di daerah B, di daerah C seperti itu. Jadi beliaunya pindah-pindah mengisi pengajiannya. Nah, belum pulang, mungkin sekitar 1 mingguan kalau nggak salah, habis saya mahar itu. Dan alhamdulillah setelah beliaunya pulang terus dikirim ke saya. Nah, pusakanya bagus ini. Ini untuk di dapurnya kalau nggak salah adalah dapur Sempono kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, loknya lok 9 ini kalau Anda melihat sobat, loknya ini lok lok kembo. Jadi loknya itu dia tidak begitu jelas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari estimasi tangguh kulonan seperti kayak tangguh Pajajaran. Ini seperti ini sobat. Dan untuk di pamornya sendiri, ini sebenarnya pamor bagus ini. Ini pamor untuk ketenaran kalau untuk saya. Untuk kedudukan dan juga ketenaran, yaitu bau dari minyaknya sangat menyengat banget ini sobat. Nah, saya lanjutkan lagi. Untuk di pamornya, ini adalah pamor lentang kemukus kalau menurut saya. Mungkin juga ada yang bilang seperti ini adalah pamor pancuran mas. Pusaka ini kayaknya wingit ya sobat ya. Mungkin di antara sobat ada yang punya kelebihan indera keenam, mungkin bisa melihat dari sisi energi atau auranya gitu seperti itu. Saya merasakan ada kayak tanda kutip sesuatu gitu. Nah, coba kita akan lihat untuk di pusakanya. Pusakanya ini masih tergolong utuh ini sobat.
Nah, pusakanya ini masih tergolong utuh. Mudah-mudahan ini nanti setelah diwarangi pamornya keluar bagus. Karena saya sangat yakin sekali ini adalah pusaka bagus ini sobat. Karena dari warangkanya ini adalah warangka dari kayu pilihan itu tadi. Ini adalah warangka dengan kayunya kayu bagus. Saya sangat yakin sekali pusakanya pun juga bagus. Karena kalau kita melihat dari warangkanya saja sudah seperti itu. Mungkin ini dulu diagem bukan oleh orang sembarangan kayaknya loh ya. Kalau melihat dari warangkanya dan juga dari pamornya, ini seperti ini. Nah, ini bau minyaknya semriwing. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, mungkin sobat juga ingin melihat seperti apa sih wujud dari pusaka koleksi saya ya. Koleksi saya ini dia juga untuk di pamornya sobat, yaitu pamor lintang kemukus. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini sudah posisinya sudah diwarangi. Nah, ini kalau Anda melihat sobat di bagian ini seperti kayak pamor adek. Nah, ini seperti ini. Dan di bagian bawahnya dia menggumpal seperti ini sobat. Kalau untuk yang ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Purbalingga untuk yang ini. Nah, ini pun juga untuk di dapurnya, dapur apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini lotnya juga 9. Ini sama-sama dapurnya dapur Sempono ternyata. Jadi lot 9 itu menunjukkan apa ya? Kalau untuk saya loh ya, memang suka sekali dengan angka 9. Angka 9 itu kan angka tertinggi. Jadi harapan saya gitu loh. Saya mendapatkan sesuatu yang tertinggi seperti kayak rezeki dan juga apa yang menjadi cita-cita saya itu dimudahkan oleh Tuhan dengan apa ya? Hasil yang maksimal. Itu seperti itu. Itulah kenapa saya itu suka sekali dengan angka 9. Nah, ini adalah pusaka koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Yang mana untuk di pusaka yang ini sudah paripurna, dalam artian sudah saya warangkan dan juga sudah dibuatkan warangka baru. Karena untuk di warangkanya aslinya ini saya sudah lupa warangkanya di mana. Yang pasti kalau tak ganti seperti ini sobat, berarti warangkanya sudah tidak layak untuk disandingkan lagi dengan pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini dia meskipun dia kotor tetapi ini kayaknya masih layak untuk disandingkan dengan pusakanya. Hanya saja mungkin butuh untuk diganti untuk dipendoknya dan untuk diwarangkannya biar diservis oleh tukang saya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.